Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kali ini kami dari kelompok 3 dari SMK Negeri 3 Tegal akan mempresentasikan topik 2 ruang kolaborasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertanyaan yang pertama itu, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional yaitu yang pertama itu guru harus memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan peserta didiknya menuju kemajuan belajar. Terus yang kedua itu guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran secara jasmani maupun psikologi. Yang ketiga itu guru harus bisa menjaga tingkah laku dan perbuatannya. Yang keempat itu guru memaknai kegiatan belajar. Dan yang terakhir itu guru harus mampu mengambil keputusan dalam melaksanakan penilaian. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu, kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Menurut kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, guru memiliki sifat galak yang menyebabkan siswa memiliki mindset takut dan khawatir ketika proses pembelajaran. Yang kedua, guru tidak konsisten untuk penilaian tugas, terkadang dinilai, terkadang tidak dinilai. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam memetakan kebutuhan peserta didik sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, integrasi pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran masih rendah. Yang kelima, guru kurang sabar dalam menangani keberagaman kemampuan dan ketidakmampuan peserta didik. Yang keenam, proses belajar mengajar masih didominasi dengan konten kognitif. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangan bagi sekolah untuk mendukung pembelajaran? Pertama, memberikan pelatihan melalui kegiatan seminar atau pelatihan kepada guru agar dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Terus yang kedua, penerapan kegiatan di luar pembelajaran secara rutin. Yang ketiga, strategi pembelajaran sosial emosional terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Keempat, bisa dengan membuat tata tertib sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kelima, bisa menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, adanya dukungan dari pihak luar. Kami, tantangan bagi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional antara lain, yang pertama itu sekolah masih belum mampu menyediakan dana yang memadai dalam mendukung kegiatan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, guru yang masih belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis sosial emosional. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan konsistensi penerapan pembelajaran sosial emosional oleh guru maupun peserta didik. Dan yang terakhir, pengadaan sarana prasarana yang membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan, dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kelompok kami, iya, jelas itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi karena dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru perlu mengetahui karakteristik setiap peserta didik. Hal tersebut digunakan guru untuk menyusun pembelajaran serta mengakomodasi kebutuhan belajar peserta. Kendala tersebut dapat dihadapi dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang
Yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik. Contohnya, peserta didik tersebut apakah mudah marah, atau pendiam, atau sering gaduh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun kedekatan emosional dengan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode mengajar menggunakan storytelling atau bercerita. Yang keempat, membiasakan untuk memberikan peserta didik tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Yang terakhir itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. Untuk selanjutnya, dari 3 film, kelompok kami memilih untuk mereview film Laskar Pelangi. Bisa kita lihat bersama-sama di slide berikut beberapa dokumentasi film Laskar Pelangi. Kemudian kami akan memberikan sedikit sinopsis review film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi sendiri itu menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut itu tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, sekolah tertua di desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa, hingga tak lepas dari ancaman penutupan. Bu Muslimah dan Pak Harfan, kepala sekolah SD Muhammadiyah, berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak tutup. Kemudian, hal yang dapat dipelajari berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan. Di sini, guru bisa menjadi fasilitator, yaitu dengan membuat pembelajaran mudah dipahami, seperti menggunakan lidi untuk berhitung dan tetap membeli kapur walaupun itu harganya mahal. Guru juga menjadi motivator, yaitu dengan memberikan dorongan. Guru juga menjadi pemacu, yaitu dengan membuat murid-muridnya berani ikut ambil bagian dalam festival kebudayaan dan memenangkan lomba cerdas. Di sini kami mempunyai sepatah kata motivasi dari penulis buku Laskar Pelangi, yaitu Andrea Hirata. Dia mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Demikian presentasi dari kelompok kami mereview film Laskar Pelangi. Apabila kita dalam menyampaikan ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.